Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita akan belajar tentang cara membedakan antara huruf alif, hamzah qata' dan hamzah wasal. Bagaimana cara mudah untuk membedakan ketiganya? Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita menggunakan ayat ini adalah salah satu contoh, nanti bisa diterapkan di ayat-ayat yang lain. Sekarang kita bahas tentang hamzah. Apa itu hamzah? Hamzah dulu yang kita bahas, kemudian nanti menuju huruf alif biar lebih mudah. Hamzah itu apabila ada hamzah itu sendiri atau bentuknya seperti alif yang dia itu berharokat. Jadi semua alif yang bentuknya seperti alif ini yang bisa menerima harokat atau bentuknya seperti hamzah seperti yang ini, syai'a ini, apabila dia bisa menerima harokat, bisa dibaca i, a, i, u atau an, in, un, itu dia disebut hamzah qata' ya. Jadi suara a, i, u bila dia itu berharokat atau huruf hidup a, i, u itu disebut hamzah meskipun tulisannya itu berbentuk alif. Nah, kalau di Al-Quran yang seperti ini itu tidak ditulis hamzahnya, tetapi kalau kita lihat Quran Madinah, hamzah qata' itu pastilah di alif itu ada hamzah kecilnya. Misalnya kasrohnya i, ada hamzah yang kecil di sini. Kasrohnya a atau u, ada hamzah yang kecil di atas alif tersebut. Itulah disebut dengan hamzah qata'. Qata' atau qat'i itu artinya terputus. Maksudnya adalah meskipun dia itu waqaf atau wasol, dia tetap tidak bisa disambungkan. Artinya dia terputus, dia tetap dibaca. Dalam keadaan bagaimanapun, dia tetap dibaca. Contohnya kalau di ayat ini, ya ayyuha, ayyuha ini a-nya adalah hamzah qata'. Jadi dia tetap dibaca meskipun sebelumnya ada ya. Dalam keadaan apapun dia tetap bisa dibaca. Nah, contoh yang lain yang ada di sini adalah syai'a. Ini hamzahnya memang ada tulisan hamzahnya. Syai'an tetap dibaca. A tetap dibaca, an tetap dibaca, dia tidak hilang. Kemudian inna, i-nya ini tetap dibaca meskipun dia itu diwasolkan dari depannya, ini i-nya tetap dibaca. Kemudian di sini juga ada innallah. Nah, inilah disebut dengan hamzah qata', hamzah qat'i, atau istilah lain boleh hamzah asli. Apa bedanya dengan hamzah wasol ya? Sekarang kita bahas hamzah wasol. Wasol artinya terus ya. Apabila diteruskan, hamzah itu tidak dibaca. Yang mana saja hamzah wasol itu, rata-rata hamzah wasol itu terdapat pada yang pertama, yaitu terdapat pada al. Semua al ini rata-rata itu adalah hamzah wasol depannya. Kan ini alif lam ya. Jadi aslinya ini bukan alif, tapi dia itu hamzah wasol. Kenapa demikian? Al itu kalau diteruskan itu tidak dibaca. Misalnya seperti ini. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. A-nya tidak dibaca. Tapi kalau kita membaca dari sini, maka A-nya muncul. Al hayatud dunya. Maka dia itu disebut dengan hamzah wasol. Dia dibaca apabila berhenti. Kalau terus wasol ya, maka dia tidak terbaca.
Itu yang pertama yaitu di al, semua al atau rata-rata al ya, ada memang pengecualiannya. Al di sini as-saati, ada ad-dunya, ada al-ghaits. Al-ghaits, mana lagi? Allah, lafadz Allah di sini hamzah wasol. Kemudian yang kedua, hamzah wasol itu terdapat pada ini cirinya ya, langsung saja cirinya saja ya. Apabila dia itu diikuti tasydid atau sukun. Contohnya seperti ini. Ya ayyuhan nasuttaqu. Nah, yang ada di sini kemudian dia diikuti tasydid seperti ini. Ini fi'il ya kalau kita lebih detailkan, tapi cirinya lebih mudahnya itu yang penting ini ada kayak alif, seperti tulisannya alif diikuti tasydid. Maka ini adalah hamzah wasol. Dia tidak dibaca kalau terus ya ayyuhan nasuttaqu, maka langsung tasydid ta. Kalau kita memulai dari sini maka hamzahnya ini dibaca. Karena dia itu bisa mendapatkan menerima harokat atau berbaris, maka dia disebut hamzah. Cuma dia hamzahnya hamzah wasol. Ittaqu rabbakum wakhshaw yawma. Wakhshaw ini juga apabila ini diikuti oleh sukun, maka jelas ini adalah hamzah wasol ya, hamzah wasol. Kalau di Al-Quran Madinah ditandai dengan apa? Ada shot yang kecil di atas alif itu disebut hamzah wasol. Maka membacanya wakhshaw, ada wawu maka tidak dibaca. Kalau tidak ada wawu, kita memulai dari ini, berarti membacanya ikhshaw. Begitu. Itu adalah hamzah wasol ya, hamzah wasol. Seperti di lafadz Allah, ini hamzah wasol. Kita tidak membacanya wa'da Allahi, tapi wa'dallah langsung karena ini hilang. Ini tidak dibaca hanya ini pada lafadz Allah ini karena dia hamzah wasol. Artinya kalau terus maka dia tidak dibaca. Tapi kalau kita memulai dari Allah itu dibaca. Itu hamzah wasol. Jadi hamzah wasol terdapat dalam al atau di huruf alif yang ada di depan kata yang diikuti oleh tasydid atau sukun. Biasanya terdapat di fi'il ya, fi'il amr dan fi'il yang lainnya, atau terdapat dalam isim dan lain sebagainya. Tapi itu detailnya. Cuma lebih mudahnya seperti itu. Nah, sekarang kita bisa membedakan antara hamzah dan alif ya. Kalau tadi itu hamzah, ada hamzah kotok, hamzah wasol. Sekarang kita menuju alif ya. Alif itu bentuknya seperti ya, memang alif ya, seperti ini tulisan alif itu ya. Cuma kalau di dalam bacaan Al-Quran itu kan kita bedakan alif, hamzah kotok, hamzah wasol. Tulisannya itu semuanya sama seperti alif semuanya. Tapi bagaimana kita menunjukkan ini alif, ini hamzah? Yang jelas alif itu tidak bisa menerima harokat. Dalam keadaan waqaf wasol dia tidak bisa menerima harokat. Contohnya di sini ya, ya ayyuha, di sini ada alif, setelah ha ini ada alif. Alif di sini tidak bisa menerima harokat, a i u tidak bisa. Kenapa demikian? Karena dia berfungsi sebagai tanda mat, tanda panjang. Contoh lagi di sini, ya ayyuhan nasu, nasu. Ada nun yang berfathah kemudian diikuti alif. Nah ini alif ini. Jadi yang depan ini hamzah wasol, kemudian ini alif. Kemudian di sini ittaqu, ini adalah hamzah wasol, ittaqu di sini adalah alif. Yang tadi kita jelaskan alif itu sebagai tanda mat. Yang kedua, alif itu hanya sebagai tanda tulisan. Seperti ittaqu ini tanda tulisan yang menunjukkan itu jamak ya.
kalau dalam bahasa nahwu shorof. Ini menunjukkan jamak, alif itu menunjukkan jamak. Ittaqu rabbakum, jadi dia itu tidak berfungsi. Biasanya di atas alif ini terdapat lingkaran kecil, itu berarti dia alif, bukan hamzah ya. Kemudian wakhshawni, ini merupakan hamzah wasal. Wakhshaw, ada alif di sini, ini berarti alif karena dia tidak bisa menerima harokat. Wakhshaw yaumalla. Nah ini yaumalla, alif di sini ini sebagai, kalau berhenti sebagai tanda panjang ya, yauma. Tapi kalau dia ada tanwin, ada alifnya, berarti dia itu tanda tulisan. Maksudnya adalah setiap fathatain itu pasti ada alifnya. Contohnya yauman, kemudian syai'an, ini mesti ada alifnya, yang merupakan tanda bahwa di situ ada fathatain ya. Berarti ini alif. La yajzi, la ini adalah alif juga. Walidun, alif karena dia merupakan tanda mad dan tidak bisa menerima harokat. Wala mauludun, la ini adalah alif yang menyebabkan panjang satu alif ini. Jazin, ini juga alif merupakan tanda panjang. Walidihi, ini juga alif. Kemudian syai'an, ini alif. Kemudian inna, ini hamzah kotok yang tadi, ini bukan alif ya. Wa'dallahi, hamzah wasol. Kemudian di sini hamzah wasol. Hamzah wasol juga. Dunya, ya-nya ini adalah merupakan alif. Wala yaghurrannakum, ini adalah alif. Kemudian billahi, ini merupakan hamzah wasol. Al-gharur, ini adalah hamzah wasol. Innallaha merupakan hamzah kotok atau qat'i atau asli. Kemudian ini hamzah wasol, hamzah wasol. Jadi keterangannya seperti itu. Yang pertama, hamzah kotok itu adalah hamzah yang tidak terpengaruh apapun, baik wakof maupun wasol, dia tetap dibaca, artinya tetap berharokat dan berbunyi hidup. A, I, U atau an, in, un, itu hamzah kotok. Hamzah wasol dia dibaca kalau berhenti saja atau memulai ibtidak ya. Kalau dia terus maka tidak dibaca. Jadi dia keadaannya bisa dibaca, bisa tidak. Itu namanya hamzah wasol. Kemudian kalau alif, dia itu tidak dibaca atau tidak bisa mendapatkan atau menerima harokat atau tidak berbaris. Tidak A, tidak I, tidak U. Yang pertama, alif itu digunakan sebagai tanda panjang atau tanda tulisan bahwa dia itu adalah jamak, atau tanda tulisan bahwa di situ ada tanwin fathah. Demikian para pecinta Al-Quran yang berbahagia, penjelasan tentang cara membedakan antara hamzah qata' dan hamzah wasol. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.